Oke. Nah, kita masuk ke turunan diferensial kalkulus ya. Nah, diferensial kalkulus. Nah, jadi mudah-mudahan ini kita selesai hari ini. Jadi kita tinggal integral. Nah, integral nanti dua kali pertemuan. Oke. Nah, jadi eh, kalau misalnya kita mau ada suatu fungsi ya atau identitas, nah biasanya itu eh, ada aturan-aturan dari bagaimana kita menurunkan fungsi tersebut ya. Nah, jadi contohnya nanti ada di tabel 1 ada beberapa fungsi. Nah, bagaimana caranya kita menurunkannya? Nah, jadi nanti kalau kita ketemu fungsi-fungsi dalam mata kuliah kimia fisik misalnya, nah itu bisa kita kita lakukan. Misalnya kalian sekarang ngambil gas dan termo, ya kan? Nah, ketika kalian mau udah masuk nggak fungsi Gibbs, fungsi Helmholtz sudah masuk nggak? Nah, fungsi Gibbs, Belum, Bu. kenapa Jelita? Belum, Bu. Belum. Nah, di fungsi Gibbs dan fungsi Helmholtz nanti kalau kalian eh, belajar itu, eh, kalian akan memakai turunan. Nah, lebih lebih spesifiknya turunan parsial ya. Nah, jadi makanya kalau kalian mengerti bagaimana menurunkan, makanya nanti ada fungsi-fungsi dalam kimia fisik akan bisa kalian kerjakan ya. Nah, ini ada tabelnya. Ya, yang tadi nggak usah kalian catat. Kalau ini kalian mau catat, silahkan. Nah, jadi ini fungsi yang ini kolom pertama. Nah, yang kolom kedua ini merupakan turunannya. Jadi kalau kita punya AX N, AX pangkat N, nah turunannya itu merupakan A dikali N, X dipangkatkan N kurang satu. Ya. Nah, lalu kalau kita punya A E pangkat BX, ingat ya, E ini Euler number. Nah, turunannya itu adalah A dikali B. Nah, tapi ini tetap E pangkat BX-nya tidak ada berubah. Jadi jangan pula nanti kalian buat E pangkat BX minus 1. Nggak benar itu ya. Jadi dia tetap AB E pangkat BX. Nah, kalau kalian punya konstanta, turunannya adalah nol. Kalau kalian punya A sinus BX, turunannya adalah A dikali B cos BX. Nah, kalau kalian punya A cos BX, turunannya adalah negatif AB sinus BX. Nah, lalu kalau kalian punya A ln X, turunannya adalah A dibagi X. Nah, bagaimana dengan A tangen X? Nah, itu nanti akan kita pelajari sesuai dengan aturan-aturan pada turunan. Oke, sudah dicatat ini? Belum, Bu. Belum. Silakan dicatat sambil dipelajari ya kan. Kemungkinan besar yang sering kalian bingung itu adalah yang turunan dari Euler number dan turunan dari natural logaritma. Nah, dua hal ini biasanya yang kalian mungkin sering bingung. Tapi kalau ini ya, yang ini, itu kalian umumnya sudah tahu ya di SMA. Oke? Oke, saya tunggu. Nah, nanti kalau sudah selesai, mohon di ini kan ya, mohon diinfokan ke saya kalau sudah selesai dicatat.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah semua ya? Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau kita punya C, ya, berarti DC per DX itu adalah sama dengan 0. Ya. Nah, jadi berarti eh, kita tahu konstanta itu dia sama dengan 0 kok turunannya. Nah, lalu kalau kita punya Y itu tambah C, nah berarti kan dia DY per DX ditambah DC per DX. Nah, sementara DC per DX itu adalah 0. Makanya DY tambah C per DX itu adalah sama dengan DY per DX. Nah, jadi makanya kalau kalian integralkan, kalau integralnya nggak ada batas, harus kalian tambahkan konstanta ya. Makanya gini, konstanta itu selalu ditambahkan ke suatu fungsi agar turunannya tidak berubah. Itu ada alasannya kenapa nantinya kalau kalian integral tanpa tanpa ada batas ya, tanpa ada batas bawah batas atas, nah kalian harus tambahkan dengan konstanta. Kalau misalnya sudah selesai dibilang ya, pelan-pelan aja sambil kalian mengerti ya. Karena apa namanya turunan ini susah-susah gampang ya. Nah, susah-susah gampang kalau kita sudah mengerti konsepnya, kita bisa melakukannya. Jadi makanya pelan-pelan kita kerjakan. Sudah? Ini sudah selesai dicatat? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya suatu fungsi, kita kalikan konstanta, nah turunannya itu adalah konstanta dikalikan turunan fungsi tersebut. Ya, kalau kita punya suatu fungsi adalah sama dengan konstanta dikalikan fungsi fungsi tersebut. Nah, berarti turunannya adalah konstanta dikali turunan fungsi tersebut. Oke, selesai ya. Nah, lalu kalau kita punya suatu fungsi ini adalah perkalian dua fungsi. Nah, turunan dari perkalian dua fungsi ini adalah pertama Y dikali turunan fungsi kedua ditambah Z dikali turunan fungsi pertama. Jadi misalnya kita punya satu fungsi itu kita sebut sebagai Y. Nah, satu fungsi itu kita sebut sebagai Z. Nah, jadi berarti turunannya itu adalah Y dikali turunan Z terhadap X ditambah Z dikali turunan Y terhadap X.
Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nah, lalu kalau kita punya penjumlahan dua fungsi, nah, jadi kita punya fungsi itu dia adalah penjumlahan fungsi Y dan Z. Nah, berarti turunannya adalah kita turunkan aja masing-masing fungsi, lalu kita jumlahkan. Nah, jadi makanya di sini kalau kita punya fungsinya Y tambah Z, turunannya itu adalah DY per DX ditambah DZ per DX. Sudah, Bu. Nah, nah, Sudah. lalu kalau punya pengurangan, fungsinya merupakan pengurangan dua fungsi, ya berarti misalnya Y dikurang Z fungsinya, berarti ya kita turunkan DY per DX dikurang DZ per DX. Sudah, Ibu. Dah? Oke. Nah, sekarang ini yang tadi tangen tadi. Tangen itu kan sin X dibagi cos X kan? Nah, tapi tadi saya masih kosongkan kan turunan dari tan X. Kenapa? Karena itu ada aturannya. Jadi kalau kita punya eh, fungsi yang merupakan hasil bagi dua fungsi, misalnya Y dibagi Z, ya, dengan persyaratan Z-nya nggak boleh nol. Jadi turunan dari Y dibagi Z itu adalah Z, nah ingat yang bawah, dikali turunan DY dikurang DX, dikurang Y yang atas, dikali DZ dibagi DX, dibagi Z pangkat 2. Atau bisa juga kita sebut sebagai seper Z, dikali DY per DX, dikurang Y dikali seper Z kuadrat DZ per DX. Ya, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang kalau kita punya U itu adalah fungsi yang bisa diturunkan terhadap X. Nah, sementara kita punya F ini adalah fungsi dari U. Nah, berarti turunan DF per DX ini adalah DF per DU dikali DU per DX. Ya, nanti ada contohnya supaya kalian eh, tahu apa maksudnya ini. Oke? Nah, jadi DF per DX sama dengan DF per DU dikali DU per DX. Ya.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi fungsi komposit. Jadi makanya disebut tadi itu si F itu adalah fungsi komposit. Kenapa? Karena F itu adalah fungsi terhadap U. Nah, tapi U adalah fungsi terhadap X. Nah, karena itu untuk menentukan turunan F itu, ya kan? Berarti kan si F ini secara tidak langsung adalah fungsi terhadap X. Nah, jadi kita harus menurunkan F itu terhadap U, lalu kita kalikan turunan U terhadap X. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fungsi komposit. Nah, seringkali mahasiswa itu bingungnya dalam pengerjaan fungsi komposit ini. Sudah? Ber- Sudah ya? Nah, jadi ini kan Fx sama dengan Fux. Ya kan? Nah, jadi berarti si F ini sebenarnya merupakan fungsi terhadap U. Nah, tapi U itu adalah fungsi terhadap X. Ya. Nah, jadi si Fx ini adalah fungsi komposit. Jadi F itu fungsi terhadap U, nah, tapi juga dia fungsi terhadap X. Karena si U itu adalah fungsi terhadap X. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, jadi sekarang tadi kan kita kosongkan kan? Coba kalian cari turunan tangen AX. Nah, tangen AX itu sama dengan apa? Tangen AX. Sinus AX dibagi cos AX. Nah, jadi berarti kalian bisa memakai prinsip hasil bagi dua fungsi. Nah, mencari turunan yang merupakan eh, fungsinya merupakan hasil bagi dua fungsi. Coba kalian tentukan. Ada kan tadi udah kalian catat kan formulanya? Ada ya? Coba kalian kalian kerjakan. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit ya. Sudah? Dapat? Belum? Ini saya kasih waktu ya.
Ada yang dapat? Ada yang dapat? Ayo, siapa nih yang dapat? Biasanya yang rajin menjawab ini ada beberapa ini biasanya. Dela rajin menjawab kan? Baru biasanya si ini juga si Hari rajin menjawab nih. Oke, siapa kira-kira yang mau menjawab? Dapat hasilnya berapa? Ada? Risma biasanya juga suka menjawab nih kan? Risma Barus ya. Siapa nih yang menjawab? Ada yang dapat nggak? Hasilnya secant kuadrat X, Bu, atau 1/cos kuadrat X. Nah, 1/cos kuadrat X. X. Kita coba ya. Nah, jadi D turunan tangan AX itu D per DX sinus AX dibagi cos AX ya. Ingat yang cos AX-nya dulu ya. Nah, cos AX dikali turunan sinus AX itu adalah A cos AX. Nah, ditambah sinus AX dikali A sinus AX. Ya kan? Nah, dibagi cos kuadrat X. Nah, ini jadi ditambah ya, karena kurang-kurang ya. Nah, cos kuadrat ditambah sinus kuadrat itu nilainya adalah 1. Nah, tapi kita keluarkan A-nya, jadi A dibagi cos kuadrat AX atau A sec kuadrat AX. Ya, oke. Perlu dicatat ini? Perlu. Oke, coba dicatat dulu. Sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya, ya. Selesai? Selesai dicatat? Selesai, Bu. Oke, selesai. Nah, sekarang kita tentukan DP per DT jika PT-nya itu adalah KE pangkat negatif Q per T. Apa DP DT-nya? DP per DT. Berarti turunan P terhadap T. Apa turunan P terhadap T? Ya, coba saya kasih waktu lagi ya. Nah, jadi ini kita kebetulan untuk turunan kita tidak mengambil 2 pertemuan ya, 1 pertemuan aja. Dikerjakan.
Dapat? Berapa? Yang perlu kita turunkan itu yang ini ya. Nah, karena turunan dari E pangkat negatif Q over T itu kan dia nanti tetap itu juga. Nah, jadi tapi ini perlu kita turunkan. Nah, coba. Nah, inilah contohnya eh, fungsi-fungsi kimia fisika, ya kan? Ini kan berarti tekanan terhadap suhu. Nah, jadi berapa ini? Ada yang dapat? Dapat? Itu Bu hasil akhir jadi Mhm. ini ya Jadinya berapa? Siapa yang nih jawab? DP per DT sama dengan min KE pangkat Q per R dikali Q per R kuadrat dikali DR per DT gitu. R-nya dari mana? Dan itu kan per oh T itu ya. Oh salah saya. Ini E, bukan R. Saya pikir Heeh. itu R, rupanya T ya. Oh, masa R kayak gitu? Itu. Tadi pun saya udah bilang KE, pangkat negatif Q per T, ya kan? Kita langsung jawab aja ya. Nanti kalau kelamaan nggak bagus, oke? Nah, jadi tadi inilah fungsi kompositnya, ya. Contoh fungsi komposit. Nah, kita punya U itu adalah negatif Q per T. Nah, jadi berarti kalau aturan rantai untuk fungsi komposit dP per dt sama dengan dP per du per dt. Nah, jadi berarti kalau kita umpamakan negatif Q per T itu kan berarti U, berarti KE pangkat U. Nah, jadi jawabannya adalah KE pangkat U, lalu kita turunkan DU per DT, Q per T kuadrat. Nah, jadi jawabannya si DP per DT itu adalah KE pangkat negatif Q per T dikali Q dibagi T pangkat 2. Ya, nah itulah fungsi komposit. Nah, kalian mahasiswa sering bingungnya di situ. Tapi ingat aja, diasumsikan si negatif Q per T itu adalah U. Nah, jadi kalau kita punya K E pangkat U, nah, jadi berarti kan turunannya adalah K dikali E pangkat U juga. Nah, jadi DP per DU-nya itu KE pangkat U. Nah, lalu turunkan lagi DU per DT. Nah, DU per DT itu turunannya adalah Q per T pangkat 2. Nah, jadi makanya DP per DT itu adalah KE
pangkat negatif Q per T dikali Q per T pangkat 2. Tadi yang jawab tadi udah benar belum jawabannya? Terlepaslah salah E dengan R-nya. Udah benar belum? Oh iya, sama Bu. Sebenarnya tadi tuh silap karena dari Zoom itu nampak itu saya R tadi Bu. Saya pikir Oh, R. Oke. tapi jawabannya sama ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya itu bukan R ya, itu E. Nah, Euler number ya. Oke, good. Ini mau dicatat atau udah selesai dicatat? Hah? Udah Sudah selesai? selesai, Bu. Udah selesai? Sudah. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya seperti ini? Tentukan dy per dx. Nah, jika y-nya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c pangkat negatif 3/2. Nah, ini fungsi komposit juga. Bagaimana caranya? Pertama, kita anggap U sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, jadi berarti yang kita punya kan U pangkat negatif 3/2. Nah, jadi yang kita buat adalah eh, DU, DY per D, DY per DU nah, dikali DU per DX. Ya. Nah, jadi kalau U pangkat negatif 3/2 itu turunannya apa? Apa turunannya? Ya. Lalu kalau U-nya itu sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, berarti DU per DX itu berapa? Nah, jadi berarti nanti nih caranya adalah DY per DU dikali DU per DX. Nah, jadi ini kita simpelkan, yang di dalam ini kita anggap U. Ya, jadi kita turunkan dulu DY terhadap U, lalu DU terhadap DX. Oke, coba dikerjakan. Saya kasih waktu lagi, ya kan? Ada yang berhasil nih, ada yang berhasil nggak mengerjakan? Saya kasih 5 menit ya. 5 menit. Coba kalian kerjakan.
Dapat berapa? Ya, berapa? Gimana caranya nih? U pangkat negatif 3/2 ini turunannya apa? Oke, saya ini nih ya. Nanti kalau nunggu-nunggu lama jadinya. Nah, jadi ini kan berarti DAX kuadrat tambah BX tambah C pangkat negatif 3/2 DX. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 3/2 AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat negatif 5/2. Lalu yang dalamnya ini kita turunkan dikali 2AX tambah B. Ya, jadi hasil turunannya ini. Ada yang dapat nggak tadi? Ada yang dapat? Dapat, Dapat. dapat Bu. Cuman yang Risma sampai, dapat ya. iya Nah, Bu. Yang jadi kan, sampai 3/2-nya yang nggak diturunkan lagi, yang di dalam AX pangkat 2 itu nggak diturunkan lagi tadi Bu. Hanya oh, sampai min per oh, 5. harus diturunkan lah kan kita kan ini makanya saya bilang tadi komposit ya, fungsi komposit kan. Nah, makanya saya bilang tadi kan si AX kuadrat tambah BX tambah C ini kita asumsikan jadi U. Nah, jadi U pangkat negatif 3/2. Nah, berarti kita turunkan, makanya dia negatif 3/2 U pangkat negatif 5/2. Ya kan? Lalu dikalikan DU per DX. Nah, DU per DX-nya apa? Kan kita bilang yang ini U. Jadi ya DU per DX-nya adalah 2AX ditambah B. Nah, inilah yang fungsi komposit yang saya bilang mahasiswa sering bingung ya. Nah, jadi coba kalian belajar yang mana kalian jadikan U. Nah, lagu berarti pertama kali kalian turunkan si DY terhadap DU ya. Lalu kalian turunkan DU terhadap DX ya. Oke. Selesai dicatat ini? Selesai dicatat? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, nah ini dia. Kalau lebih disederhanakan dia jadi seperti ini ya. Nah, negatif 3/2 2AX tambah B dibagi AX pangkat 2 tambah BX tambah C pangkat 5/2. Karena pangkat negatif ini kan dia jadinya seper ya. Nah, 1/. Nah, makanya dia bisa di bawah dia gini. Tapi pangkatnya jadi positif. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, ini eh, seringkali memang mahasiswa bingungnya di sini di turunan. Padahal kalian udah sering ya dapat pelajaran turunan ya sebenarnya di SMA udah. Matematika dasar udah juga ya kan? Matematika dasar semester berapa? Semester 1 ya. Nah, Iya semester Bu, semester 1 kan? 1. Nah, sekarang matematika kimia kita dapat lagi nih. Nah, tapi masih juga ada beberapa dari kalian pasti yang struggle ya kan? Nah, jadi coba kalian pahami, inilah dia fungsi komposit ya. Fungsi komposit. Oke? Oke, kita lanjut ya. Udah selesai dicatat? Sudah Bu. Udah ya? Oke. Nah, sekarang ini kita punya cari turunan D LNP DT. Nah, di mana P-nya adalah KE pangkat negatif Q dibagi T. Coba cari DLNP dibagi D turunan P, turunan LNP terhadap T. Nah, ini agak rumit ya. Nah, coba saya kasih waktu beberapa menit supaya kalian bisa mengerjakan. Oke.
Berarti yang perlu kalian kerjakan adalah LNP itu bagaimana? Nah, itu kalian harus pakai yang prinsip-prinsip yang kita pelajari di pertemuan pertama dan kedua. Ya kan? Jadi kalau kita punya P sama dengan KE pangkat negatif Q dibagi T, kan? Jadi kalau ini kita ln kan, apa jadinya? Ya, saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan, kan? Pelan-pelan. Ada yang dapat? Ada? Kenapa kok pada matikan video? Hanya Dela yang nyalakan video ini. Ha? Kedinginan ya, hujan. Jadi apa? Ngantuk. Coba. Ada nggak yang dapat ini? Hmm? Oke. Nyerah? Nyerah atau bisa? Nyerah. Oke. Nah, ini ya. Kita kerjakan. Nah, P ini kan adalah K, E, pangkat negatif QT. Q dibagi T. Nah, berarti LNP itu sama dengan LNK dikurang Q dibagi T. Jadi DP per DLNP per DT sama dengan apa? K ini kan konstanta. Nah, LNK diturunkan itu konstanta diturunkan sama dengan apa? Sama dengan apa tadi? Kalau Nol, Bu. 0. Nah, berarti ini kan udah 0. Nah, negatif Q dibagi T kita turunkan itu jadinya hasilnya apa? Q per T kuadrat, Bu. Q per T kuadrat. Nah, jadi berarti turunan LNP terhadap DT apa? Apa jadinya? Nah, ya, jadinya Q per T pangkat 2. Nggak susah kan? Sebenarnya nggak susah, cuman kalian bingung memulainya. Makanya saya bilang kan, pakai prinsip yang kita pelajari di pertemuan 1 dan 2. Nah, jadi kalau kita LN kan, ini LNK dikurang Q per T LNE. LNE itu adalah 1. Makanya jadinya tinggal LNK dikurang Q dibagi T. Jadi sebenarnya LNK ditambah negatif Q dibagi T LNE. Nah, LNE-nya 1, jadinya makanya dapatnya LNK dikurang Q dibagi T. Nah, sementara kan ini berarti udah dapat ini. Kalau K ini kan
dia tidak bilang dia fungsi T. Artinya apa? Dia konstanta, ya kan? Jadi lnk kita turunkan ya tinggal 0. Nah, berarti tinggal kita menurunkan Q per T. Makanya dapatnya di sini D ln P T dt adalah Q dibagi T pangkat 2. Ya. Udah jelas belum ini? Udah jelas ya? Sudah selesai dicatat atau belum? Atau lagi dicatat? Hah? Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita punya Y sama dengan A cos BX pangkat 3. Tentukan DY per DX. Coba. Berarti kan ada yang kalian, ini fungsi komposit juga ya. Fungsi komposit juga. Oke. Coba diturunkan. Dapat? Ada yang dapat? Ini berarti kan sama aja gini. Kita anggap U itu adalah BX pangkat 3. Nah, berarti pertama DY per DU apa? Berarti A cos U. Nah, apa turunan dari A cos U? Cos U itu cos X apa turunannya? Tadi. Min sin X, Bu. Nah, berarti negatif A sinus U. Nah, U-nya kan BX pangkat 3. Nah, berarti DU per DX apa? Ini. DU per DX berarti 3BX pangkat 2, Bu. 3BX pangkat 2. Nah, jadi berarti DY per DX sama dengan negatif A sinus BX pangkat 3 dikali 2B X 3B X pangkat 2 atau misalnya kita bisa rearrange nanti ya. Oke, udah ngerti ya? Nah, jadi ini kan kita dapat jadi si BX pangkat 3 ini kita anggap U. Nah, jadi yang kita dapat itu adalah negatif A sin BX pangkat 3 dikali 3BX pangkat 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif 3ABX kuadrat sinus BX pangkat 3. Nah, inilah contoh-contoh fungsi komposit ya. Contoh-contoh fungsi komposit kita harus berantai gitu. Berantai untuk mengerjakannya ya. Oke? Selesai dicatat? Selesai? Selesai dicatat ini? Sebentar, Bu. Sebentar, belum ya? Oke.
Sudah selesai, Bu. Udah? Oke. Oke. Nah, sekarang ada turunan orde tinggi. Apa itu turunan orde tinggi? Turunan orde tinggi adalah turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, jadi biasanya turunan orde tinggi ini dia berarti kita bisa mengukur kelengkungan dari fungsi tersebut, ya. Nah, kelengkungan dari fungsi tersebut. Nah, nanti di kimia kuantum kalian perlu ini turunan orde tinggi karena nanti kita belajar misalnya persamaan Schrödinger katanya. Nah, persamaan Schrödinger itu kita membutuhkan turunan kedua, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan turunan orde tinggi. Nah, jadi berarti contohnya adalah turunan kedua. Jadi kita misalnya punya fungsi f. Nah, lambang dari turunan kedua itu adalah d kuadrat per dx kuadrat. Nah, atau dia sama dengan dy di turunan y terhadap x, lalu kita turunkan lagi si turunan y terhadap x itu terhadap x. Nah, jadi d per dx dikali dy per dx. Ya, inilah yang kita sebut sebagai turunan kedua. Jadi notasinya bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Oke, bisa juga f double prime. Itu adalah contoh dari notasi untuk turunan kedua. Oke. Nah, nanti kalau udah selesai dicatat dibilang ya ke saya ya. Biar saya tahu lanjut. Oke. Tapi sampai di sini kalian udah ngerti kan? Fungsi kok turunan dari fungsi komposit tadi udah mulai ngerti kan? Ngerti-ngerti dikit lah ya. Tapi paling nggak ngerti lah ya. Oke. Sudah? Selesai nih dicatat? Sudah, Bu. Udah ya. Oh, Siti belum selesai, udah kan? Oke. Nah, ini turunan ketiga lambangnya ini. D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Nah, artinya apa? Turunkan dulu 2 kali fungsinya, lalu diturunkan lagi sekali. Nah, inilah. Makanya D kuadrat X per DX kuadrat, lalu D dibagi DX. Lambangnya bisa F triple prime, atau D pangkat 3Y per DX pangkat 3, atau F pangkat 3 dalam kurung gitu. Nah, ini adalah turunan ketiga. Jadi ini adalah turunan orde tinggi. Ya. Udah? Selesai dicatat? Sudah, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang turunan orde N. Nah, jadi orde N panjang gitu. Ini berarti DNY per DX pangkat N atau F pangkat ini dalam kurung N. Nah, dia itu berarti kita turunkan dulu N kurang 1 terhadap Y, lalu kita turunkan lagi. Nah, ini adalah turunan ke N. Jadi secara umum dia seperti itu turunannya ya. Kalau udah selesai diapakan ya, diinfokan ya. Sudah, Ibu. Udah, oke cepet ya ini karena ada banyak macam-macam. Oke, nah jadi berarti ini kesimpulannya ya. Kalau kita punya
turunan notasinya itu gini, ini misalnya ini turunan kedua, prime, double prime. Turunan ketiga itu berarti ada 3 prime, baru nih ada angka 3 Romawi atau angka 4 Romawi. Nah, bisa juga kalau 3 turunan ketiga dia 3 dia tandanya gitu, tanda kutipnya ada 3 ya. Nah, kalau misalnya kita buat angka kayak gini, harus kita kurungkan ya. Supaya apa? Supaya jangan salah dengan pangkat. Nanti kalau kita nggak, misalnya kita buat Y3. Nah, ini misalnya 3. Tapi kita nggak kasih kurung. Nanti bisa bisa salah persepsi. Jadi kita anggap Y pangkat 3. Padahal kan maksudnya turunan ketiga dari Y. Ya, ini sekedar apa namanya? Sekedar informasi buat kalian ya, sekedar apa notasi. Oke. Kalau kalian mau catat silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang coba kalian tentukan turunan kedua dari ini. Y sama dengan A sinus BX. Nah, coba apa turunan keduanya? Ya, apa turunan kedua dari A sinus BX? Minus AB kuadrat sin BX, Bu. Minus AB kuadrat Kuadrat sin BX. sin BX. Oke, coba kita lihat. Ini ya, kita turunkan. Nah, turunan pertamanya itu kan AB cos BX. Nah, berarti kan kita turunkan lagi ini menjadi negatif AB kuadrat sinus BX. Ya, udah benar ya. Tadi yang jawab siapa? Dela ya? Iya, Bu. Oke, good. Mau dicatat dulu yang lain? Atau udah dicatat? Dicatat dulu, Bu. Oke, silakan. Sudah, Ibu. Udah? Oke. Nah, sekarang berarti catatannya ini ya, kalau misalnya sinus, kadang-kadang turunannya kan jadinya negatifnya gitu. Nah, jadi nanti berulang terus. Jadi kalau kita punya kosinus dengan sinus, turunannya berulang terus ya. Misalnya turunan dari sinus X, cos X, ya, negatif cos X, turunan cos X, negatif sinus X. Turunan sinus X, turunan negatif, berarti cos X itu kalau 2 kali diturunkan, dia jadinya negatif cos X. Nah, jadi dia berulang gitu ya. Berulang. Jadi akhirnya bisa jadi negatif dari turunan yang sebelumnya. Sementara kalau eksponensial, dia sama turunannya. Nah, misalnya E pangkat X, turunan pertamanya E pangkat X. Turunan keduanya E pangkat X juga. Jadi sama dia terus. Nah, tapi kalau si cos X sinus X itu dia turunan keduanya itu bisa jadi negatif dari turunan pertama.
Nah, jadi bisa seperti itu. Negatif dari fungsi originalnya, sorry. Jadi kalian bisa lihat, kalian perhatikan gitu, dia ada kayak keseragaman gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang coba kalian tentukan ini. Nah, jadi kita punya Y sama dengan YX sama dengan A pangkat X. A dikali X pangkat N. Nah, lalu yang B ini Y sama dengan YX sama dengan A E pangkat BX. Nah, jadi masing-masing A dan B ini tentukan turunan kedua dan turunan ketiganya. Coba kalian tentukan. Turunan kedua dan turunan ketiganya. Dapat? Ayo, dapat? Siapa ini yang dapat ini? Yang cowok-cowok dari tadi kok belum ada ngomong? Aditya, Hari, ya, Michael. Apa jawabannya coba? Tidur jangan-jangannya. Ricky, coba jawab nih. Dari tadi yang cewek semua ya. Dari tadi yang jawab Delaka, baru Risma, ya. Nah, yang lain mana ini? Hari coba. Hari kemarin kan cukup tahu ya matematika. Coba. Hari apa turunan kedua dan ketiga dari yang A ini? Tidur kali si Hari ya. Dingin Entah memang Bu, ya. lagi nyari Bu. Lagi nyari. Oh, bukan lagi tidur kan? Enggak Bu. Enggak. Oke. Coba carilah. Tadi kan ada kan ya turunan ke N tadi kan ada kita kita apa kan ya? Yang inilah dulu turunan keduanya apa? Kalau turunan pertamanya apa ini? N X pangkat N kurang 1, Bu.
Oke, good. Berarti turunan pertamanya adalah AN X pangkat N kurang 1. Nah, berarti apa turunan dari AN X pangkat N kurang 1? AN dikali N kurang 1, X pangkat N kurang 2, Bu. Oke, Atau good. AN. Ya, benar. Nah, Oke. Nah, sekarang berarti turunan ketiganya? AN dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 X pangkat N kurang 3. Ya, itu dia. Nah, ya. Udah dapat ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan AE pangkat BX? Apa turunan pertamanya? AB pangkat BX, Bu. Hah? Turunan A, pertamanya AB E pangkat pangkat BX. BX. Nah, turunan keduanya AB Kuadrat E pangkat BX. good. Turunan keduanya adalah AB kuadrat E pangkat BX. Nah, turunan ketiganya AB AB pangkat 3 E pangkat bang- BX. good. Nah, itu kan. Udah ngerti ya. Nah, jadi si 2A itu turunannya adalah AN dikali N kurang 1. Nah, ini turunan ketiga. Turunan keduanya adalah AN kali N kurang 1 X pangkat N kurang 2. Nah, turunan ketiganya adalah AN dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 X pangkat N kurang 3. Ya. Oke, ini mau dicatat dulu sebelum kita lanjut. Mau dicatat dulu. Gimana? Ini ya, yang mau dicatat dulu atau enggak? Ya? Atau udah? Udah, Bu. Udah? Oke. Udah dapat ya. Nah, lalu di sini berarti eh, AB E pangkat BX itu adalah turunan pertama. Nah, turunan keduanya adalah AB kuadrat E pangkat BX. Nah, turunan ketiganya adalah AB pangkat 3 E pangkat BX. Ya. Oke. Ini masih dicatat? Masih. Oke, silakan dicatat dulu. Lalu nanti kalau sudah selesai mohon diinfokan ke saya ya, biar kita lanjut. Sudah? Oke. Nah, jadi ini adalah gambar ya. Nah, gambar dari turunan. Nah, ini turunan pertama. Ini adalah fungsi originalnya. Ya, fungsi originalnya. Ya kan? Nah, lalu kalau kita turunkan, dia jadinya gini. Nah, ya. Ini turunan pertama. Nah, turunan kedua dia jadi gini. Nah, ini berarti setiap turunan itu kita bisa plot. Nah, dia itu nanti ada maknanya. Kalau turunan pertama itu biasanya kita bisanya mendapatkan misalnya kemiringan dari fungsi tersebut. Nah, turunan keduanya yang kita dapatkan adalah kelengkungannya. Ya, kelengkungannya. Oke. Nah, itu pun kalau turunan keduanya sama dengan 0, kita bisa dapat apakah dia maksimum ataukah minimum. Nah, jadi berarti ada aplikasinya untuk turunan kedua dan turunan ketiga. Ya. Selesai nih? Udah di screenshot atau di... Udah? Udah ya? Oke. Nah, jadi ini ada catatan gambar satu, grafik kasar suatu fungsi dan turunan pertama. Lalu baru yang berikutnya adalah turunan kedua dalam interval antara eh, A dan G. Ya, X-nya itu di antara A dan G. Oke.
Oke. Nah, ini tadi saya bilang kan, kelengkungan itu ya lambangnya adalah K. Nah, dia sama dengan turunan kedua dari fungsi tersebut dibagi 1 ditambah turunan pertama pangkat 2, lalu ini semua kita pangkatkan 3/2. Nah, jadi si K ini adalah kelengkungan. Ya. Nah, itu bisa kita hitung. Oke. Selesai dicatat? Masih catat ya? Masih proses mencatat. Oke. Sudah? Belum, Bu. Belum. Oke. Sudah, Bu. Nah, ya. Oke. Nah, jadi kelengkungan ini bisa negatif, bisa positif. Nah, jadi kalau misalnya dia cekung ke bawah, kelengkungannya negatif. Tapi kalau cekung ke atas, dia kelengkungannya positif ya. Jadi kalau cekung ke bawah, dia kelengkungannya negatif. Kalau cekung ke atas, kelengkungannya positif. Ya. Jadi ternyata tanda dari K tadi itu bisa menentukan apakah cekungnya ke atas atau cekungnya ke bawah gitu ya. Selesai ini sudah dicatat. Nah ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi di sekarang ada kelengkungan dan jari-jari. Nah, berarti jari-jari lingkaran. Nah, berarti kalau misalnya kita bisa tentukan kelengkungannya pada titik tertentu, nah itu sama dengan 1/jari-jari lingkaran. Ya, 1/jari-jari lingkaran. Nah, inilah dia kelengkungan dan jari. Kan biasanya gini dia. Nah, kita misalnya mau tentukan di maksimumnya itu. Nah, itu sama dengan kelengkungannya itu sama dengan 1/jari-jari lingkaran. Karena kebalikan dari jari-jari lingkaran.
Sudah? Sudah, Bu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita punya fungsi, ya, kalau dia melengkungnya tajam, artinya jari-jarinya lebih kecil. Nah, berarti nilai kelengkungannya itu lebih besar dari si jari-jarinya. Kalau misalnya grafiknya itu fungsinya tajam kelengkungannya. Sudah? Selesai nih? Belum? Sudah, Ibu. Sudah? Nah, nah, jadi turunan kedua, untuk turunan kedua ini, kalau dia positif, berarti tanda dengan turunan keduanya itu sama gitu ya. Nah, kalau misalnya turunan pertamanya adalah 0, kelengkungannya itu sama dengan turunan kedua. Ada titik di mana turunan pertama adalah 0, kelengkungannya sama dengan turunan kedua. Ya, berarti kalau misalnya penyebutnya positif, situ kelengkungannya itu sama nilainya dengan tandanya dengan turunan kedua. Kalau penyebutnya positif, ya. Sudah? Sudah Sudah, Bu. selesai? Sudah? Nah, jadi coba ini. Ada fungsi Y sama dengan X pangkat 2. Nah, tentukan kelengkungannya pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Coba kalian kerjakan.
Ya, dapat? Dapat? Belum? Langsung aja ya, saya ini kan ya. Soalnya saya jam 3:30 ada ngajar lagi. Oke? Nah, jadi yang perlu kita kerjakan adalah tentukan turunan kedua. Nah, turunan keduanya adalah 2. Nah, K itu kan 2 dibagi 1 ditambah turunan pertama dipangkat 3/2. Nah, jadi berarti ditanyanya kelengkungan pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, jadi berarti yang kita dapat itu pada X sama dengan 0 kelengkungannya adalah 2. Pada X sama dengan 2 kelengkungannya adalah 0,0285. Oke. Ini rumus saja, rumus yang tadi kita sudah apakan ya. Oke, coba kalian catat baru kita akhiri perkuliahan kita. Kita lanjut lagi besok ya. Besok kita lanjut. Besok udah bisa luring ya, Michael? Udah bisa luring nggak? Michael? Udah bisa luring nggak besok? Hah? Sudah bisa atau belum? Ini kan tadi hari ini kita daring karena banyak kalian yang terjebak ya, yang pulang ke kampung ya gara-gara longsor di Sembahe ya kan, tikungan Tirtanadi. Nah, jadi besok bagaimana? Apakah kita sudah bisa bertemu di kelas atau kita bertemu secara online aja? Bagaimana? Nanti kalian infokan ya ke saya ya. Mohon infokan apakah besok kita sudah bisa luring atau masih daring. Oke? Oke. Ini udah selesai dicatat ya? Sudah, Ibu. Sudah, ya? Bu. Oke, kalau begitu kita akhiri perkuliahan kita. Sampai jumpa besok. Bye. Oke? Makasih, Bu. Oke, bye. Makasih, Bu. Bye.